Ya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kementerian menekankan pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya dan tidak boleh dicicil. Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dalam surat edaran ini, Kementerian menekankan pemberian THR dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dan dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus namun kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 dikali 1 bulan upah. THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar memberikan, sekali lagi ini saya minta kepada perusahaan untuk memberikan perhatian dan saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini. Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2024, Kementerian meminta Gubernur untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian juga membuka posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara fisik atau tatap muka dan juga secara online. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, THR mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Selamat pagi Ibu Sarmila. Selamat pagi Mas Prasetyo. Salam sehat Ibu. Salam sehat, iya sehat terus. Baik, terima kasih dan tetap semangat ini. Kalau kita bicara mengenai UMKM, review terlebih dahulu 3 bulan pertama di tahun 2024, seperti apa nih kinerja UMKM kita? Alhamdulillah Mas Prasetyo, semuanya kita gembira karena 3 bulan terakhir ini, tepatnya Januari ya sampai Maret ini, UMKM Indonesia tuh bergeliat ya. Karena apa? Banyak sekali dana-dana yang masuk akibat pemilu ya. Kemarin itu ada Pilpres, Pileg, jadi mereka ekonomi di bawah ini bergerak ya. Oke. Tumbuh baik. Jadi menurut saya 3 bulan terakhir ini bagus, banyak uang yang beredar di masyarakat. Iya gitu. Ya, lantas bagaimana dengan ditambah lagi ada momentum Ramadan begitu dan juga Idul Fitri nanti? Ya, menarik sekali. Jadi di Indonesia ini berbeda di negara dengan negara-negara lain ya. Oke. Momentum mudik itu kayaknya berbeda banget dengan negara-negara di dunia. Boleh dibilang Indonesia itu budaya mudiknya ini yang membuat pergerakan ekonomi Indonesia itu khususnya di Ramadan dan Idul Fitri ini membuat stimulus pergerakan ekonomi lebih kencang ya. Iya. Karena ini adalah merupakan kekuatan kita nih di Indonesia nih Mas Prasetyo dibanding negara-negara lain gitu. Betul, pemerintah sendiri memprediksikan ada 190-an juta orang yang akan melakukan pergerakan begitu ya, perpindahan Gila, tempat. banyak banget, begitu. 190 juta, ya luar biasa. Nah itu dia, lantas kita lihat peluang apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, khususnya mungkin yang di daerah begitu yang memang menjadi tepat tujuan para pemudik begitu pada saat momentum Lebaran. Ya, jadi pemudik-pemudik kita ini pulang kampung atau mudik ini itu akan menggerakkan roda ekonomi khususnya di aneka lini usaha ya Mas ya. Oke. Akan bergeraknya di mamin ya, makanan dan minuman, pariwisata, kemudian aneka produk-produk lain ya, logistik ya, transportasi,
kemudian restoran, banyak sekali yang dampaknya terkena dari akibat mudik, program mudik ini. Nah itu dia, berarti ada banyak sektor yang langsung terangkat begitu. Tapi kan kalau kita lihat dengan saat ini pertumbuhan usahanya begitu, baik industri UMKM, baik yang mikro atau yang ultra mikro sendiri seperti apa? Apakah pertahanan ataupun kita tahu pengalaman pada saat pandemi lalu ini benar-benar menjadi modal berharga kita untuk UMKM sampai dengan tahun-tahun berikutnya? Iya, kalau ditanya secara global ya Ya. Mas Prasetyo, bicara tentang ekonomi lah secara global, itu tidak baik-baik saja karena Oke. pasca pandemi COVID-19, kemudian akibat Rusia dan Ukraina perang, Palestina dengan Israel ini masalah juga ya, dan juga ada perubahan iklim, climate change, ini membuat sektor ekonomi itu tidak baik-baik saja. Namun Indonesia ini UKL orang-orangnya kan banyaknya di kelas menengah ke bawah, Oke. yang notabene bahan baku daripada ekonomi, menggerakkan ekonomi dari berbagai variabel-variabelnya itu banyak hadir dari konten lokal atau berasal dari bahan baku lokal. Ya. Jadi mereka tidak serta-merta terdampak secara global, secara langsung begitu. Nah, kecuali perusahaan-perusahaan yang memang banyak berkolaborasi, berkorelasi dengan asing ya. Jadi Oke. itu pasti kena dampaknya. Tetapi kalau UMKM yang memang seluruh aspek bisnisnya itu dari lokal konten, itu menurut saya hari ini nggak ada masalah dan mereka nggak ngerti kalau di luar itu ada masalah gitu, Mas. Ya. Baik. Nah, bicara mengenai memanfaatkan momentum Ramadan, Bu Sarmila, tentu kan pelaku usaha mikro, kecil, begitu maupun menengah kan membutuhkan pendanaan paling tidak untuk modal lah mereka berusaha. Menurut Anda bagaimana? Apakah ketersediaan, kemudian fasilitas yang diberikan, akses dan lain-lain sudah mumpuni dalam artian bisa memenuhi kebutuhan itu? Bisa banget, Mas. Saya kebetulan kan sebagai ketua komite tetap di bidang UMKM, khususnya juga saya menangani koperasi ya. Di koperasi saya ini hari ini masuk dana besar, Mas, yang bisa dimasukin oleh anggota-anggota. Itu dia boleh minjem, Mas, dari 500 juta sampai 25 juta. Jangka waktu peminjamannya juga nggak lama-lama, bisa mereka pilih 3 hari, 7 hari, 14 hari, 1 bulan atau 3 bulan. Jadi yang short time itu banyak sekali sekarang masuk gitu, Mas. Jadi itu sangat membantu ya, dan mereka tidak perlu punya agunan gitu ya, jadi tidak perlu pakai kolateral, tetapi ya Ibu Syarmila aja yang harus menjamin gitu Pak. Oke, nah itu dia. Lantas persyaratan kalau memang tidak kolateral, kemudian ini masih banyak dana yang tersisa, pemanfaatannya seperti apa? Sementara sekarang sudah pertengahan bulan Ramadan begitu, Bu Sarmila. Ya, mereka sekarang bergerak, Mas. Udah banyak yang udah mengakses ya. Mereka bergerak dan ini kan masih ada 15 hari lagi ya, Mas. Yes. Jadi mereka masih bisa ada waktu gitu, Mas. Karena mereka Pak Prasetyo ini kan mereka pinjamnya bisa yang 3 hari, 7 hari, terus ada 1 bulan, 3 bulan, pilihannya seperti itu. Jadi nggak ada yang pinjam 1 tahun gitu, yang short time gitu aja. Ya. Persyaratannya Anda katakan tadi mudah, Bu Sarmila. Ini apa saja yang dibutuhkan? Yang penting, Mas, mereka memberikan data 3 bulan terakhir ya, Mas, itunya. Transaksi 3 bulan terakhir. Dan yang pasti harus ada approval dari kami, saya lah terutama yang approve gitu ya. Kan biasanya kan secara mereka lah yang bergerak di sektor informal, pendataannya tidak dalam artian tidak terkomputerized, misalnya catatan tangan saja. Apakah ini masih boleh? Boleh Mas, boleh banget. Jadi enggak. Nah itulah upaya Kadin, alhamdulillah Kadin sekarang udah membuat satu komite, ada satu partner kita, mereka yang menguruskan. Karena kalau langsung ke perbankan terus-terus itu masih aja masalah-masalah dan tidak bisa sustain ya Mas. Akhirnya lewat lebarannya begitu ya Bu? 2 tahun, iya betul. Nah itu dia. Lantas jadi untuk long term itu bisa dengan perbankan, tapi yang short term ini bisa dikerjakan oleh koperasi-koperasi. Nah itu dia, apakah kemudahan yang ditawarkan tadi, kemudian apakah juga mereka ada, ya bisa dikatakan bunga yang harus dibayarkan juga begitu sebagai kewajiban mereka sebagai peminjam? Bunganya murah Mas, kalau menurut saya ya, kalau kredit card itu kan 4%, 3%, 4%, ini cuma 1% Mas per bulan, jadi itu dia. Nah lantas lah, dana sudah tersalurkan, kemudian
adakah mungkin bimbingan ataupun pendampingan yang diberikan teman-teman Kadin begitu untuk mereka benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk meraih cuan begitu pada saat Ramadan kali ini? Ya, Mas Prasetyo, prasyarat untuk mereka mengakses permodalan ini nomor satu selain tadi 3 bulan mereka punya record keuangannya, mereka berusaha dalam 3 bulan ini, mereka fardu ain harus ikut pelatihan di kita. Nah, jadi kita biar ada pelatihannya, ada yang basic, intermediate, ada advance. Ya minimal mereka sudah ikut basic dulu, Mas, gitu. Dan itu pelatihan di seluruh wilayah Indonesia atau? Iya, online, seluruh secara wilayah online. Indonesia dan online ada ujiannya. Jadi kalau Lia udah ujiannya lulus, pelatihannya udah ikut, lulus, dapat sertifikat baru boleh minjem, Mas. Kalau nggak boleh minjem. Oke, semudah itu, persyaratan juga tidak sulit, bahkan ada pelatihan yang diberikan untuk menjamin juga bahwa uang itu bisa teroptimalkan lah jika untuk bisa mendukung usaha. Begitu caranya, Mas. Jadi mereka apply dulu, terus kasih 3 bulan mereka punya ini, terus mereka kalau yang lulus baru diikutkan pelatihan, setelah pelatihan baru uangnya bisa disalurkan. Dan tadi sudah ditegaskan begitu oleh Menteri Ketenagakerjaan bahwa THR wajib dibayar full. Ini seberapa menariknya untuk bisa menjadi booster bagi sektor UMKM? Tahan dulu jawabannya Bu Sarmila, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghimbau kepada para pengusaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat memberikan THR lebih awal, di mana pembayaran THR lebih awal dapat membantu para pekerja dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Menjelang Hari Lebaran 1445 Hijriah, hadirnya tunjangan Hari Raya atau THR menjadi harapan membanggakan bagi para pekerja di Indonesia. Tak terkecuali para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di mana THR ini dapat menjadi penggerak perekonomian baik dari sisi konsumsi maupun transportasi. Untuk itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghimbau para pengusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membayarkan THR lebih awal. Himbauannya hati-hati dan bijak berbelanja, berkonsumsi, utamakan konsumsi yang menjadi kebutuhan primer kita, utamakan juga produk-produk buatan Indonesia, dan yang terpenting untuk sanak keluarga di sanak saudara, keluarga di kampung halaman, kita belikan oleh-olehnya dari sini. Tapi yang udah nyampe di kampung halaman, kita beli oleh-olehnya di sana untuk yang di Jakarta. Sehingga ekonomi di daerah juga bergerak. Menparekraf juga berharap momentum Lebaran tahun ini mampu mendorong pergerakan wisatawan Nusantara di sejumlah daerah di tanah air serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Fakih Satrio, Tim Liputan IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya, Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Bu Sarmila, tadi Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Menparekraf semuanya juga sudah meminta pelaku usaha untuk bayar THR-nya tepat waktu dan full begitu. Dan ini sejauh mana akhirnya menjadi booster nih bagi sektor UMKM kita sendiri, kemudian bagaimana juga nanti dampak kita tahulah ini pastikan snowball begitu, pasti akan merambah ke mana-mana begitu dampak positifnya ini Bu, silakan. Ya, makasih Mas. Jadi pembayaran THR ini menjadi keniscayaan ya dalam sebuah tradisi di Indonesia, dan ini membuat roda ekonomi kita secara keseluruhan bergerak dari berbagai sektor ya. Jadi saya sepakat sekali, dan mereka mintanya 7 hari ya sebelum Lebaran, bahkan kalau bisa 10 hari jauh lebih baik gitu Pak. Jadi supaya persiapannya jauh lebih baik. Dan menariknya di Indonesia itu seasonal seperti ini nih betul-betul sesuatu yang membuat bangsa ini bisa mandiri secara ekonomi menurut saya. Jadi
pergerakan ekonomi yang ada di Indonesia ini pertumbuhannya itu dibantu oleh masyarakat kita sendiri, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Oke. Belanja buatan Indonesia, beli Betul. dan belanja buatan Indonesia, ya. Itu kan sesuatu yang luar biasa dampak dari bahasa itu, Pak. Karena industri-industri produk-produk dalam negeri kita dengan sendirinya nanti ini akan menjadi tuan di negeri ini sendiri gitu. Jadi import kita tidak lagi menjadi terlalu besar ya kalau kita benar-benar menggerakkan material-material lokal kita, konten-konten lokal kita menjadi keunggulan di negeri kita yang menjadikan kompetitif dan kooperatif di tingkat skala dunia gitu. Jadi kita bisa menjadi bangsa yang mandiri ke depan ini kalau budaya-budaya ini terus kita sebarluaskan dan kita sampaikan ke masyarakat secara keseluruhan. Itu Mas. Baik, itu dia dampaknya cukup luas. Nah, untuk di daerahnya sendiri bagaimana begitu? Karena kan banyak daerah yang akan dilalui para pemudik, kemudian tentu ada yang mungkin mampir untuk membeli oleh-oleh seperti yang dikatakan oleh Pak Sandiaga tadi. Apakah ini juga nanti akan ikut meratakan lagi nih roda ataupun kue ekonomi kita begitu selama masa mudik lebaran? Kalau dulu ya zaman dulu itu perputaran ekonomi itu 40% di Jakarta ya. Oke. Perputaran ekonomi itu 40% di Jakarta, 60%-nya di luar Jakarta. Nah sekarang ini kalau saya lihat hampir di semua daerah sudah berkembang ya Mas ya, Pak Prasetyo ya, udah berkembang. Dan karena apa? Keterbukaan informasi, digitalisasi ini dampaknya luar biasa. Jadi pengetahuan tentang aneka produk, pengetahuan informasi promosi tentang produk, semuanya keterbukaan udah terbuka banget dan tidak menjadi satu hambatan lagi ya, bahwa di masing-masing daerah ini udah hidup sekarang. Kalau saya lihat dimanapun udah hidup sekarang ini. Ekonomi tidak terpusat lagi ya, ekonomi itu sudah merata, mulai menyebar di seluruh Indonesia gitu. Baik, Kalau yang saya menarik berikutnya ini Bu Sarmila, kan ada kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat begitu. Apakah mungkin akhirnya bisa terangkat kembali dengan adanya THR? Ya, jadi gini, kenapa dibilang daya beli masyarakat turun? Ini karena ada beberapa company. Jadi dulu masyarakat kita ini kan sangat tergantung menjadi pekerja kan begitu ya, jadi pekerja. Karena mereka tidak kerja lagi di satu company atau dua company karena akibat berbagai masalah akibat COVID-19 kemarin yang berjalan. Jadi ada beberapa company-company yang tutup kan begitu. Jadi daya beli jadi yang tadinya banyak sekali menjadi karyawan dan tidak menjadi karyawan lagi, sehingga daya belinya masyarakatnya tidak sama dengan yang dulu gitu ya kan Pak Prasetyo. Banyak sekarang orang nggak dapat gajian lah bahasanya di negeri kita ini. Baik. Orang gajiannya berkurang gitu karena usahanya usahanya banyak yang tutup, yang besar-besar ya, company besar-besar lah. Tetapi menurut saya ke depan ini pola perilaku atau mitigasi resiko yang kita jalanin akibat banyaknya tutupnya beberapa company ini, saya lihat geliat skala menengah ke bawah itu malah berjalan sekarang, meningkat gitu. Karena apa? Tadinya profesional-profesional yang kerja di perusahaan-perusahaan yang sudah besar-besar ini sekarang men-setup perusahaan-perusahaan kecil yang menengah gitu ya, yang bisa mereka meng-hire atau 4, 5 orang bahkan 10 orang pekerja. Jadi kecil-kecil tapi banyak gitu. Jadi kalau memang gajinya tidak lagi segede-gede zaman dulu kan Mas gitu. Jadi dia karena dia membuat usaha kecil, dia menggajinya tidak lagi besar-besar kayak dulu ketika dia kerja di company besar-besar yang gajinya puluhan juta. Nah mungkin sekarang mereka jadi jutaan, nggak lagi puluhan juta kayak gitu. Jadi menurunnya daya beli itu karena seperti itu menurut saya, dan itu nggak apa-apa, nanti jadi seimbang gitu ya. Jadi daya beli turun, tapi nanti akan ada equilibrium yang stabil di antara kemampuan beli dan itunya, jadi nggak lebih besar pasak daripada tiang kayak gitu. Penyesuaian begitu yang nampaknya dilakukan begitu oleh masyarakat ya. Jadi memang bisa dikatakan tidak lebih mengarah kepada penurunan daya beli, tapi switching mungkin ya kalau kita lihat dari sisi pekerjaan dan pendapatan begitu ada sedikit perubahan di sana. Nah, harapan, jadi karena yang tadinya 10 juta nih misalnya gajinya, sekarang dia cuma dapat income-nya 5 juta. Ya dia belanja dengan 5 juta itu kan Mas. Betul. Karena apapun itu tetap kita ada kebutuhan pokok juga yang harus dipenuhi ya.
Betul. Nah, menyikapi dengan momentum Ramadan dan juga mudik Lebaran, 10 hari ada libur panjang begitu. Anda melihat bagaimana harapan juga dari pelaku industri, UMKM khususnya begitu tahun ini? Ya, stimulus ini buat Kadin Indonesia gembira ya Mas, karena semuanya jadi hidup ya. Jadi sekarang kan bekerja tidak harus lagi dari kantor ya, dari 10 hari bekerja dari manapun dengan teknologi yang ada tetap bisa bekerja dan mereka bisa sambil liburan kemana-mana. Saya pikir ini menarik sekali dan kita dukung ya kalau bisa ada 1 tahun kayak seperti ini kan ada 10 hari liburan lebaran ini sesuatu tapi sistem ekonomi tetap harus berjalan ya, jangan sampai transaksi tidak berjalan, misalnya bank tutup. Oke, bank tutup tapi ATM dibuka, online ada. Jadi tetap roda ekonomi tetap jalan ya, itu bagus banget sih menurut aku sih. Jadi bekerja itu kan nggak harus selalu di kantor ya 10 hari itu kan gitu. Jadi dengan adanya liburan 10 hari ini orang pasti sambil libur sambil bekerja juga dengan beraktivitas macam-macamnya tetap jalan. Tantangan berikutnya Bu Sarmila, bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan yang positif, kinerja yang positif dari industri ataupun pelaku UMKM ini adalah pasca Lebaran nih. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, setelah pasca Lebaran ini kita akan menemukan lagi season yang berikutnya. Peak season lah kalau di dalam bisnis itu namanya peak season. Jadi Indonesia ini paling banyak peak seasonnya karena kita plural ya, beragam dan kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi setelah Lebaran ini ada Idul Adha, habis Idul Adha nanti sebentar lagi ada Natalan, ada Imlek, ada segala macam. Jadi peak season yang ada di Indonesia ini udah menggerakkan roda ekonomi secara tidak langsung gitu Pak Presyo. Ya, jadi itu sebenarnya sesuatu yang keren gitu ya buat negeri ini. Tanpa disadari itu tumbuh dari masyarakat, bukan permintaan pemerintah misalnya kayak gitu kan, bukan dari top down tetapi bottom up yang memang sudah mengakar, udah hadir secara kultur dari tahun ke tahun, dari puluhan ratusan tahun yang lalu. Itu dia berarti satu kebudayaan begitu ataupun mungkin bisa dikatakan aktivitas tahunan yang menjadi salah satu pendorong ya nampaknya untuk perekonomian nasional begitu ya, dari momentum-momentum peak season yang seperti Ibu Sarmila sampaikan. Baik, Ibu Sarmila terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Bu Sarmila, terima kasih. Pak Prasetyo, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.